Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips merawat pedet pasca lahir, karena hal tersebut merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup dan pertumbuhan pedet yang baru lahir. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan pedet bernafas. Jadi yang pertama, yang utama dan yang penting adalah memastikan pedet bernafas, terutama bernafas dengan baik, dengan normal, dan dengan stabil. Jadi sangat penting sekali memastikan pedet itu bernafas, terutama bernafas dengan bagus Sobat BST. Karena saat ini banyak sekali kejadian pedet itu banyak menelan air ketuban yang mengakibatkan pernafasannya terganggu, tersendat-sendat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu segera melakukan penanganan berupa dengan membersihkan area mulut dan area hidung dari air ketuban yang tertelan, agar tidak mengganggu pernafasan dari si pedet yang baru lahir Sobat PST. Sangat penting sekali dan perlu diingat sekali. Yang kedua adalah membersihkan pedet yang baru lahir Sobat PST. Bahwasanya ketika pedet kita sudah lahir, apabila mungkin masih terbungkus, kita perlu segera membersihkannya dan mendekatkan pada induknya. Kenapa didekatkan pada induknya? Agar induknya itu juga menjilati, agar ketika dijilati tersebut merupakan sebuah proses alamiah yang dipercaya sebagai sebuah pijatan agar si pedet itu bisa segera berdiri. Jadi selain agar cepat kering, juga agar si pedet cepat bisa berdiri. Kalau untuk kita bisa membantu membersihkannya dengan handuk, dengan kain, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kedua adalah membersihkan pedet yang baru lahir. Dan yang ketiga ini adalah merawat tali pusarnya. Jadi perawatan tali pusar ini sangat penting sekali. Apabila dalam perawatan tali pusar keliru atau tidak dilakukan dengan baik, akan timbul hal-hal buruk seperti pendarahan, seperti infeksi, atau juga miasis. Jadi kita perlu segera melakukan perawatan pada tali pusarnya agar tidak timbul atau terjadi pendarahan. Apabila mungkin untuk tali pusarnya itu terlalu panjang, setelah kita melakukan perawatan, untuk perawatannya kita bisa memberikannya dengan betadine. Kalau saya sendiri seringkali menggunakan betadine Sobat PST. Bisa menggunakan betadine atau campuran betadine dengan alkohol atau salah satu dari hal tersebut. Tapi yang lebih gampang itu pakai betadine. Itu untuk tali pusarnya, terlihat dari sini sudah mulai kering. Dengan kita rutin merawatnya, terutama pasca lahir, dengan merawat tali pusar itu dengan memberikannya betadine. Dan ketika tali pusar itu terlalu panjang, kita bisa mengikatnya Sobat PST untuk mengantisipasi pendarahan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memastikan bahwa pedet itu bisa segera berdiri. Pedet yang sehat, pedet yang normal itu di kurun waktu 1 jam pasca lahir akan bisa berdiri. Jadi pasca lahir itu ketika kiranya sudah agak kering, pedet akan belajar dan mencoba berdiri. Dan pedet yang seri itu 1 jam 1-2 jam lah, 1-2 jam pasca lahir akan bisa berdiri. Dan ketika si pedet tidak kunjung berdiri dalam kurun waktu 2 jam lebih, kita perlu segera melakukan penanganan dengan membantu belajar agar pedet itu bisa berdiri. Dan ketika berdirinya agak susah, kita bisa membantu sambil dipegangi. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima ini juga sangat penting sekali Sobat PST, bahwa memastikan pedet agar bisa segera menyusu pada induknya. Jadi kisaran waktu dari lahir itu paling lambat adalah kisaran 3-4 jam.
Jadi kiranya 4 jam lebih pedet belum bisa menyusu pada induknya, kita perlu segera menyusukan. Kita bisa memeraskan susu induknya, atau kita bisa mendekatkan si pedet itu pada area puting atau ambing induknya, guna pedet itu bisa segera menyusu pada induknya. Karena pada susu pertama si induk ini ada kolostrum, dan untuk warna kolostrum itu warnanya kuning Sobat BST. Jadi susunya warnanya kuning itu yang disebut sebagai kolostrum, dan kolostrum itu sangat penting sekali, yang mana di kolostrum itu ada antibodi, sehingga dengan meminum kolostrum dengan cepat, dengan bagus, yang mulanya pedet yang baru lahir itu rapuh, lemas, akan cepat sehat, akan cepat kuat, akan tahan, tubuhnya akan lebih tahan dari paparan penyakit dan lain sebagainya, dan pedet agar segera sehat. Jadi sangat penting sekali kolostrum indukan pada pedet sebagai antibodi, dan kadar kolostrum pada indukan itu atau kolostrum susu indukannya itu tinggi adalah berkisar 1-5 hari. Jadi 1-5 hari pasca melahirkan itu untuk kolostrumnya kadarnya masih tinggi-tingginya. Jadi kita perlu memantau agar pedet bisa menyusu dengan baik pada induknya. Untuk pedet ini lumayan melas karena untuk induknya agak susah ketika disusui, perlu diikat seperti ini Sobat BST. Kemungkinan ya masih doro, dan semoga bisa segera menyesuaikan dan tidak susah ketika disusui oleh pedetan atau anaknya ini. Jadi pentingnya kolostrum pada pedet. Dan yang keenam ini adalah menghindari bahwa pedet itu terkena traumatik fisik. Traumatik fisik ini contohnya seperti pedet terinjak, pedet ditendang induknya, atau kesleo dan lain sebagainya, agar ketika pedet tidak terkena traumatik fisik itu untuk perkembangannya juga bisa lebih bagus Sobat BST. Jadi hal-hal tersebut perlu kita pastikan dengan bagus, perlu kita lakukan dengan semaksimal mungkin agar keberlangsungan hidup pedet kita bisa lebih tinggi, pedet kita bisa lebih sehat, dan pertumbuhannya bagus. Dan itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.